Hai badminton lover, hari ini tanggal 7 Januari. Ini kelas terakhir ya. Ya, langsung buka aja. Ini sudah ada yang keluar sendiri. Dan ini hari ke-53. Jadi ini bisa dibilang kelas paling cepat dibandingkan kelas lainnya. Kenapa demikian? Karena posisi box inkubasinya itu berada di paling bawah. Dan kebetulan inkubator saya itu sumber panasnya berada di posisi paling bawah. Otomatis dia terpapar suhunya sedikit lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan yang bagian tengah, karena suhu panas kan dia lebih ringan ya. Jadi otomatis yang bagian atas tuh lebih panas, yang bagian bawah karena dia dekat sumber panas, jadi dia lebih banyak mendapatkan panasnya. Tapi yang bagian tengah, karena sumber panasnya itu udara panasnya itu lewat aja, jadi lebih lama. Dan kebetulan ini kelas terakhir, bisa dibilang cutting pertama untuk di tahun 2021 ya. Nggak ada yang spesial dari kelas ini, jadi otomatis 100% muafe. Nggak ada nggak ada kemungkinan dapat mort lain, karena ini hanya super muafe kami kan dengan normal. Lalu dari 11 telur ini hanya 9 yang selamat. Ya, kita langsung aja ya dari yang sudah keluar dulu. Soalnya ini perkiraan itu kemarin tanggal 9 kan, hari ke-55-nya. Jadi kemarin baru saya keluarkan yang telur busuknya, malah keluar hari ini. Ya, langsung aja. Nah, coba saya ini dulu. Oke. Nah, cari badannya dulu yang aman. Oke. Ya, masuk dulu. Masuk. Ini agak susahnya kalau yang udah keluar sendiri gini ya. Dia pengen tetap di luar palanya buat menghirup udara, tapi kita pengen motong gitu. Ya, ini udah mendingan. Oke, sip. Nah, kan ini enak, ini udah masuk ya. Nah, oke, sip. Jadi seperti saya bilang, ini nggak ada mob lain selain Mojave. Jadi nggak ada yang spesial. Tapi tetap aja walaupun nggak ada yang spesial, itu menyaksikan atau melihat telur menetas itu ada sensasinya sendiri. Jadi bisa dibilang usaha kita merawat badminton itu bisa sampai masa keturunan seperti terbayar lah. Ada kepuasan tersendiri di situ.
Oke. Ini yang ketiga, yang keluar di ketiga ya, yang lainnya masih rapet. Set. Ya, sebentar saya ganti tisu dulu. Jadi ini kelas terakhir untuk yang musim 2020, karena netasnya di musim 2000 tahun 2021, mungkin saya kasih kode 2021 aja kali ya, biar lebih gampang. Ini masih terlalu bulat sekali, karena kalau yang bagus itu sebenarnya saat mendekati menetas itu sudah kepada kempes-kempes, itu yang bagus. Tapi karena yang lainnya sudah yang keluar, jadi udah aman untuk di cutting. Tahun ini saya benar-benar main aman ya, nggak mendahului saudara yang lainnya. Jadi di saat melesetnya paling cuman selisih ya 1-2 hari lah, dia baru keluar dari cangkang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian cutting sebelum ada yang keluar sendiri, itu agak beresiko, terutama kalau ada alat masuk gitu. Wah, itu bisa bergelut dengan belatung, seperti saya tahun 2019 kemarin. Wah, itu pengalaman paling gak enak. Nah, waktu musim 2020 itu saya main aman aja dah. Oke, ini cepat aja ya, karena semuanya Moave tanpa jackpot yang ini ya. Jadi karena Super Moave itu ada super form, jadi jika dikalikan dengan normal, dia nggak akan mendapatkan normal, tapi akan mendapatkan heterozygote dari super form tersebut, yaitu si Moave. Gitu. Nah, ini banjir mulu. Ya, lalu mungkin ada pertanyaan, wah, kalau heterozygote dari dari super Moave, berarti ada ini dong, ada headnya dong. Nah, pertanyaan nggak ada. Kenapa? Karena Moave sendiri itu adalah bisa dibilang head super Moave. Itu. Jadi bentuk homozigotnya adalah super Moave, sedangkan heterozigot yaitu adalah Moave. Jadi secara bisa dibilang perbedaan antara gen resesif dengan gen kodominan yaitu ada di heterozigot ya, di mana kodominan itu heterozigotnya kelihatan. Jadi kalian nggak perlu pakai istilah head untuk memberikan tanda, karena heterozigot sudah pasti kelihatan itu. Tapi pada resesif, heterozigot itu nggak kelihatan. Dengan kata lain ya, kalau nggak kalian tulis, kalian nggak akan tahu, kecuali kalian buat tanda itu ya, ujung-ujungnya tetap harus dilakukan breeding. Breeding
dengan head yang sama. Tuh. Jadi kalau yang bingung tentang resesif dan tentang resesif gitu ya, anggap aja resesif itu seperti kodominan, hanya saja nggak kelihatan terus ikutnya. Karena nggak kelihatan itu bikin ribet. Tapi karena kelihatan itulah kadang seperti clutch saya yang kemarin itu, kadang nggak kelihatan, kadang mendapatkan harta karun. Dimana tiba-tiba possible head itu bisa terbukti. Karena kan possible head apalagi buat Indonesia itu kan kayak nggak dianggap ya, karena itu benar-benar kita judi. Beda sama head. Kalau misalkan head sudah pasti membawa head risiko dari resesif tersebut, tapi kalau possible head itu kita judi, karena ya kalau lagi sesuai itu normal biasa gitu, tanpa ada ada head risiko dari si resesif gitu. Itulah kenapa beberapa orang teman saya sendiri itu kalau misalkan possible head nggak saya tulis. Ya mau taunya dari mana? Dari indukannya. Jadi kalau beli dari saya pasti mencantumkan indukan jantan dengan betinanya. Dari situ kalian bisa lihat apakah ada possible atau enggak. Gitu. Ya, ini yang terakhir. Oke. Sip. 9 telur, semuanya selamat, aman. Sekarang tinggal nunggu fase terakhir, yaitu fase makan sendiri. Itu yang paling susah terakhir. Jadi selain fase inkubasi atau saat di inkubator gitu, fase makan sendiri juga fase yang lumayan bikin kita sebagai kiper tuh stres, karena ya kalau misalnya nggak ada berapa kali nggak mau makan gitu, mau nggak mau harus di assist. Saya ada videonya saat assist feeding, itu kalian bisa cek aja di playlist ya biar nggak bingung, playlist Valdi Python. Itu ada tutorial saya untuk melakukan assist feeding, tapi saya nggak merekomendasikan dilakukan untuk ular yang sudah makan. Kalau misalkan ular kalian biasa makan atau lagi moody terus kalian assist feeding, sebaiknya itu jangan dilakukan, karena malah bisa bikin stres dan nggak mau makan sekalian gitu. Karena beberapa karakter ya memang makan angin-anginan gitu. Kita nggak bisa menyamakan seluruh bal piton itu seperti itu, tapi ya balik ke karakter tiap ekornya gitu. Ya sekian aja, mungkin nanti akan ada video update, saya nggak tahu kapan. Jelas saya akan kasih informasi tentang callback atau yang saya simpan di musim ini, dan ada suatu kejutan di situ. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.